Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama, pengertian perubahan iklim dan pemanasan global. 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang terhadap pola suhu, curah hujan, kelembapan, dan cuaca di suatu wilayah atau di seluruh bumi. Perubahan ini dapat terjadi secara alami, namun kini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya gas-gas yang menahan panas di atmosfer. Fenomena ini membuat bumi semakin panas dan menimbulkan berbagai dampak terhadap cuaca, ekosistem, serta kehidupan manusia. Yang berikut penyebab terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terdapat beberapa faktor, diantaranya 1. Letusan gunung berapi yang melepas debu dan gas ke atmosfer menghalangi sinar matahari. Yang kedua, aktivitas manusia yang berubah-ubah menyebabkan variasi intensitas panas yang diterima bumi. Yang ketiga, perubahan orbit bumi yang mengubah distribusi energi matahari di permukaan bumi. Yang kedua, faktor aktivitas manusia. Sebagian besar pemanasan global saat ini disebabkan oleh manusia antara lain sebagai berikut. 1. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. 2. Penebangan hutan atau deforestasi yang mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2. 3. Pertanian dan peternakan intensif yang menghasilkan gas metana atau CH4. 4. Limbah industri dan sampah yang melepaskan berbagai gas rumah kaca ke udara. 5. Penggunaan bahan kimia seperti CFC atau klorofluorokarbon pada kulkas dan pendingin ruangan yang juga merusak lapisan ozon. Yang berikutnya, gas rumah kaca dan efek rumah kaca. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer menahan sebagian panas matahari agar bumi tetap hangat. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan terlalu dingin untuk ditanggali. Namun, karena aktivitas manusia, kadar gas-gas tersebut meningkat secara berlebihan sehingga panas yang terperangkap semakin banyak dan suhu bumi terus naik. Inilah yang menyebabkan pemanasan global. Yang berikutnya, jenis gas rumah kaca. 1. Karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kebakaran hutan. Gas ini paling banyak dihasilkan dan menjadi penyumbang terbesar pemanasan global. 2. Metana atau CH4 yang berasal dari peternakan, sawah tergenang, dan tempat pembuangan sampah. Meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada CO2, metana memiliki kemampuan menahan panas yang lebih kuat. 3. Uap air atau H2O juga berperan dalam efek rumah kaca alami karena semakin tinggi suhu bumi, semakin banyak uap di air yang memperkuat pemanasan. Yang berikutnya, dampak perubahan iklim dan pemanasan global. 1. Dampak terhadap lingkungan.
Dampak terhadap lingkungan dibagi menjadi beberapa poin penting, yaitu 1. Suhu bumi meningkat, menyebabkan mencairnya es di kutub dan gelatester. 2. Permukaan laut naik sehingga mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. 3. Pola hujan berubah, beberapa wilayah mengalami banjir besar, sementara yang lain kekeringan panjang. 4. Terjadi cuaca ekstrim seperti badai, gelombang panas, dan topan yang lebih kuat. 5. Gangguan ekosistem, banyak spesies kehilangan habitat dan terancam punah, termasuk terumbu karang yang rusak akibat peningkatan suhu laut. Yang kedua, dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak terhadap kehidupan manusia dibagi beberapa poin penting, yaitu 1. Krisis air bersih akibat kekeringan dan penurunan kualitas air bersih. 2. Krisis pangan karena gagal panen akibat perubahan musim dan cuaca ekstrim. 3. Meningkatkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. 4. Kerugian ekonomi karena kerusakan infrastruktur dan berkurangnya produktivitas pertanian. Yang berikut, dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebagian negara kepulauan tropis Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa contoh yang sudah dirasakan antara lain: 1. Naiknya permukaan air laut yang menyebabkan banjir rob di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Demak. 2. Kebakaran hutan di lahan di Kalimantan dan Sumatera yang memicu kabut asap. 3. Kekeringan panjang di Jawa dan Nusa Tenggara yang mengganggu pertanian. 4. Rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang akibat suhu laut yang meningkat. 5. Perubahan musim tanam yang membuat petani kesulitan menentukan waktu bercocok tanam. Yang berikut, upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. 1. Mitigasi atau mengurangi penyebabnya. Mitigasi adalah langkah untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca. Contohnya, 1. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. 2. Melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah gundul. 3. Menghemat listrik dan air dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai. 5. Menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan naik transportasi umum. Yang kedua, adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap dampak. Adaptasi adalah usaha menyesuaikan diri agar dapat menghadapi dampak perubahan iklim. Contohnya, 1. Mengembangkan pertanian tahan kekeringan. 2. Membangun tanggul dan sabuk hijau di daerah pesisir. 3. Meningkatkan pengolahan sumber daya air agar tidak kekurangan saat kemarau. 4. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan sejak dini. Kesimpulannya dari penjelasan tadi yaitu perubahan iklim dan pemanasan global adalah ancaman nyata bagi kehidupan di bumi. Penyebab utamanya adalah meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Dampaknya mencakup bencana alam, krisis air, krisis pangan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kita semua dari individu hingga pemerintah harus bekerja sama dalam menurunkan emisi, menjaga lingkungan, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Setiap tindakan kecil untuk bumi hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya.